Allah di sini Allah Bapa. Allah Bapa mengutus anaknya. Berarti ada yang mengutus, yaitu Bapa. Ada yang diutus, yaitu anak. Maka Bapa bukan anak. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa, penghibur itu Roh Kudus. Yang ku itu Yesus. Dari Bapa. 3 di sana. Lalu Galatia 4 ayat 6. Allah Bapa telah menyuruh roh anak. Maka di sini kita harus ingat, Bapa itu bukan anak. Pak John itu di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi Pak Johnnya cuma satu. Pernah dengar ilustrasi kayak dulu ya? Nah, ini model pemahaman Sabellianisme. Baik, shalom. Tema kita Kristologi dan Soteriologi Natal. Kristologi itu adalah ajaran tentang Kristus. Sementara soteriologi itu adalah ajaran tentang keselamatan. Jadi sebenarnya kita bisa belajar banyak hal tentang Kristologi maupun juga soteriologi ini dari peristiwa Natal. Karena itu maka kita memang tidak bahas semua hal tentang Kristologi, hanya dari perspektif Natal saja. Tapi saya kira itu sudah cukup melengkapi kita kalau kita mau belajar dengan baik. Tapi saya melihat bahwa Kristologi dan soteriologi Natal ini bisa ditemukan secara jelas itu di dalam 2 ayat, yaitu ayat 4 dan 5 dari Galatia pasal 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, saya bilang 2 ayat ini itu berbicara banyak soal kristologi dan juga soteriologi. Nah, sekarang kita mau lihat saja satu dulu, yaitu kristologi Natal. Konsep kristologi apa yang kita bisa lihat di dalam peristiwa Natal? Dari ayat itu ada beberapa ya. Pertama adalah dikatakan Allah mengutus anaknya. Perhatikan ayat 4. Maka Allah mengutus anaknya. Kata mengutus di sini itu dalam bahasa Yunani itu adalah exapestelen. Exapestelen. Ex itu artinya keluar, out of, from. Makanya ada istilah exodus, eksposisi, ditarik keluar, expose. Ex itu artinya dari atau keluar dari, dan apostelo artinya I send, aku mengutus. Sehingga exapestelen ini artinya send out, from, atau dikirim dari. Maka ketika Alkitab berkata exapestelen yang dihubungkan dengan Yesus, artinya Yesus itu dikirim dari Sang Bapa. Jadi Yesus itu dikirim dari Sang Bapa atau dia diutus dari Bapa. Fakta bahwa Yesus diutus dari Bapa itu bisa memberikan beberapa pelajaran buat kita. Pertama, ini menunjukkan kekekalan dan keilahian Sang Anak. Coba saudara pikirkan, kalau Sang Anak yang diberi nama Yesus itu tidak ada sebelumnya, lalu siapa yang diutus atau siapa yang dikirim? Bukankah seseorang harus ada terlebih dahulu supaya bisa dikirim? Kalau saya mau mengutus saudara, saudara sudah harus ada, baru bisa diutus. Saya mengutus Bapak ke Jakarta, sebelum ke Jakarta Bapak sudah harus ada. Karena kalau Bapak tidak ada, lalu yang diutus siapa? Karena itulah maka Natal itu adalah momen di mana Sang Anak dikirim. Kalau Sang Anaknya dikirim pada waktu Natal, artinya sebelum Natal dia sudah harus eksis. Saya berikan kata-kata dari Spurgeon.
Spurgeon bilang begini, dia ada sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Karena Allah mengutus anaknya, dia sudah ada, karena kalau tidak maka dia tidak bisa diutus. Kalau dia tidak ada maka dia tidak bisa diutus. Tapi bahwa dia diutus artinya dia sudah ada. Dan ini sebenarnya salah satu keunikan Kristus sekaligus Kristen. Karena tidak ada orang yang sudah ada sebelum dia dilahirkan. Paling-paling ya 9 bulan di dalam rahim ibu kan. Tapi kan sebelum itu kan tidak ada. Jadi kalau lahir 1980, 1960 belum ada. Lahir 1960, 1950 belum ada. Begitu juga kita kan. Kita itu tidak ada sebelum kita di rahim ibu. Dan nabi manapun juga seperti itu semua. Tapi dengan adanya Yesus diutus, maka ini menunjukkan dia satu-satunya orang yang sudah ada sebelum dia dilahirkan. Dan itu satu keunikan Kristen sebenarnya. Karena keunikan itu artinya ada di situ tapi tidak ada di tempat lain. Dan ini keunikan Kristen karena Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah dia yang sudah ada sebelum dia dilahirkan. Kita bandingkan dengan Yohanes 8, 56 sampai 58. Yesus bilang, Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya. Abraham telah melihat Yesus, sementara jarak hidup Abraham dengan Yesus itu 2000 tahun. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti dia ada lebih dulu dari Abraham yang 2000 tahun itu. Ini menjadi sesuatu yang tidak masuk di akal. Kelihatan. Kita tahu dari cerita Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis itu lahir lebih dulu, kira-kira 6 bulan dari Yesus. Maka Yohanes Pembaptis lebih tua. Dia kakak. Tapi dia sendiri pernah berkata, Yohanes 1 ayat 29-30 itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kalau orang sekali lihat saja saya sama Bapak, orang tahu pasti Bapak ada lebih dulu dari saya kan. Tapi kalau saya bilang saya telah ada sebelum Bapak, itu hanya orang ini kayaknya orang gila ya. Ya kan? Tapi ini bukan Yesus yang ngomong, Yohanes Pembaptis sendiri yang ngomong. Yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Ya kalau dia lebih dulu dari Yohanes kan cuma 6 bulan. Kalau dia lebih dulu dari Abraham ya cuma 2000 tahun. Tapi yang lebih mencengangkan Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini kalau tadi hanya lebih tua dari Abraham masih masuk akal. Tapi ini lebih tua dari dunia. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita nggak tahu dunia ini sudah berapa tahun. Tapi ternyata Yesus mengklaim lebih tua dari dunia. Nah, jadi dia sudah ada. Kristologi Natal itu hanya mau menunjukkan kepada kita bahwa dia itu mempunyai pra-eksistensi. Kalau sang anak sudah ada sebelum diutus, bahkan sudah ada sebelum dunia, maka tidak bisa tidak. Dia adalah Allah atau Tuhan. John Calvin bilang begini, anak yang diutus harus sudah ada sebelum ia diutus. Dan ini membuktikan kekekalan keilahiannya. Sekarang ini banyak orang menyerang kristologi kita. Hari-hari kita lihat di media sosial, iman kita diserang terus. Itulah sebabnya orang Kristen harus mengerti apa yang mereka percayai. Dan karena kita pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, maka kita harus bisa mendidik jemaat kita di dalam pengertian doktrin yang baik. Ingat, penyesatan datang itu lebih banyak dari doktrin, dari ajaran, bukan dari hal-hal praktis. Dan kita banyak diserang dari ajaran kita, bukan dari praktek. Walaupun praktek itu penting, karena kekristenan menyangkut dua hal. Pertama,
apa yang kamu pahami, dan yang kedua, apa yang kamu lakukan. Saudara, kalau mengadakan perbandingan, itu di Alkitab sendiri, berapa persen ajarannya, berapa persen perintah lakukan? Saudara, 55 banding 45. Artinya, perintah melakukan cuma 45%. Tapi perintah untuk mengerti apa yang kita percaya itu 55%. Coba ambil contoh surat Roma. Surat Roma itu kalau saudara lihat, Roma pasal 1 sampai 11. Semua doktrin, semua ajaran. Nanti pasal 12 sampai pasal 6 baru dia mulai praktis. Karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu. Nah, itu mulai praktis. Tapi pasal 1 sampai 11 itu ajaran semua. Atau kalau kita ambil contoh yang lebih sempit, 1 Korintus 15. Itu kita bahas kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, kebangkitan kita. Terus satu pasal itu semua tentang doktrin kebangkitan. Nanti di ujung saja, satu ayat saja baru praktis. Ayat 58. Yaitu, jangan goyah, teguh berdiri. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu cuma satu ayat praktis. Tapi ajarannya itu 57 ayat. Karena itulah maka kalau gereja atau hamba Tuhan tidak mengajar. Nah, sekarang saudara lihat, kalau saudara tidak mengajar jemaat saudara, terus jemaat saudara hanya belajar dari TikTok. Sedangkan di TikTok itu yang baik juga ada, tapi yang kacau balau juga ada semua sih. Syukur-syukur jemaatnya ketemu TikTok yang baik, pengajar TikTok yang baik, tapi kalau dia ketemu yang gila-gila, maka sementara saudara di gereja, saudara tidak mengajar dengan baik. Nah, itu bahaya. Saya ini melayani cukup lama. Saya mulai berkhotbah itu kelas 2 SMP, saya sudah berkhotbah. Kelas 1 SMA itu saya sudah KKR keliling. Saya bikin pelayanan persekutuan pemuda mulai dari saya SMA. Tapi saudara-saudara, satu hari ada satu anggota persekutuan saya yang mau jadi tentara. Lalu dia ajak saya, doakan dia, saya antar dia sampai ke tempat untuk memasukkan lamaran, doakan sampai mapnya lamaran, kita tumpang tangan dan doakan. Dan setelah itu dia masukkan lamaran, puji Tuhan, keluarnya dia diterima. Dan akhirnya dia menjadi seorang tentara angkatan laut. Beberapa saat setelah dia diangkat jadi tentara, tiba-tiba mualaf. Dan itu membuat saya heran. Apa yang menyebabkan anak ini ikut saya bertahun-tahun di dalam pelayanan, tapi dengan begitu mudahnya dia beralih kepercayaan? Saya menyadari itu, rupanya ini orang ikut saya, tapi dia tidak mendapatkan dasar kekristenan yang baik. Mengapa? Karena saya tidak meletakkan dasar dengan baik. Kenapa banyak orang kita itu gampang sekali jadi mualaf? Mungkin karena mereka tidak paham dengan apa yang mereka percayai. Dan menurut saya gereja-gereja mengambil kesalahan sekian persen dari hal itu. Karena kita mengajar orang untuk rajin berbuat baik, rajin berdoa, harus melayani, harus mengampuni. Tapi ketika omong tentang kristologi dia tidak mengerti. Ketika orang menuduh Alkitabmu palsu, dia sudah tidak tahu lagi. Ketika omong tentang babi haram, dia sudah bingung sudah, ya kan? Nah, maka itu semua menyangkut ajaran. Nah, karena itu maka di sini kita bisa lihat, makanya saya lebih mengangkat materi yang bersifat pengajaran untuk mendorong kita. Nah, karena itu maka keberadaan anak sebelum dia hadir di dunia itu tidak bisa tidak, harus membuktikan bahwa dia adalah Allah. Tapi pertanyaannya adalah, kalau dia Allah, mengapa dikatakan dia anak? Karena ini harus penting juga. Saya nggak tahu di sini ada banyak saksi Yehova tidak? Banyak ya. Saksi Yehova itu mereka mengatakan Yesus itu bukan Allah, tapi anak Allah. Nanti kalau ketemu saksi Yehova mereka akan tanya, di mana di Alkitab bilang Yesus itu Allah, anak? Nggak ada. Yang ada adalah anak Allah. Ayo, kalau Alkitab bilang Yesus anak Allah, apakah dia Allah? Tidak. Nah, ini kata saksi Yehova ya. Lalu argumentasi saksi Yehova itu juga banyak diambil oleh para polemikus Islam untuk menyerang kita juga. Makanya si Moko Ginta itu bilang Yesus itu anak Allah, dan anak Allah bukan Allah. Mengapa? Ayo, anak wali kota itu wali kota atau bukan? Bukan. Anak gubernur atau bukan?
Bukan. Anak presiden? Bukan presiden. Karena itu anak Allah, bukan Allah. Yesus itu anak Allah, maka dia bukan Allah. Nah, itulah kata Mokoginta. Tapi saya jawab dia, anak ular, ular atau bukan? Anak macan, macan atau bukan? Anak manusia, manusia atau bukan? Nah sekarang saudara lihat Mazmur 8 ayat 5. Mazmur 8 ayat 5 ini kitab Mazmur yang ditulis dalam paralelisme Ibrani, di mana baris pertama dan baris kedua itu maknanya sama. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara lihat di situ, baris pertama dan baris kedua itu sebenarnya maknanya sama. Kata apakah muncul di baris pertama, muncul di baris kedua. Lalu sehingga engkau itu muncul ulang. Mengingatnya sama dengan mengindahkannya. Tapi manusia itu sama dengan anak manusia. Maka anak manusia itu sama dengan manusia. Maka anak Allah itu sama dengan Allah. Sehingga anak Allah itu sebenarnya menyatakan kesamaan hakikat antara anak dengan bapa. Kalau bapaknya manusia, anaknya pasti manusia. Kalau bapaknya ular, anaknya ular. Bapaknya macan, anaknya macan. Nah ini, bapaknya itu Allah. Maka anaknya juga sehakikat dengan bapaknya, yaitu adalah Allah. Ini pertama. Sekarang yang kedua, ini menunjukkan bahwa anak dan bapak adalah dua pribadi yang berbeda, distinct. Kalau bapak itu pribadi yang sama dengan anak, atau bapak itu adalah anak, bagaimana bisa terjadi pengutusan? Kalau A mengutus B, maka A pasti bukan B. Karena kalau A adalah B, terus siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Maka secara logis kalau terjadi pengutusan, itu pun secara logis, secara teologis menunjukkan bahwa Bapa itu pribadi yang berbeda dengan anak. Kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang begini, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ketika dibilang aku dan Bapa adalah satu, ada banyak orang salah paham dan merasa atau menganggap bahwa ya berarti Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Tidak. Aku dan Bapa adalah satu. Harus dilihat satu apa? Bukan satu pribadi atau satu tujuan seperti kata saksi Yehova, tapi ini satu hakikat. Karena itu saudara-saudara, karena Bapa itu berbeda dari anak, Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Ada ilustrasi yang populer ketika orang menjelaskan tentang Tritunggal. Dijelaskan bahwa Tritunggal itu seperti Pak John. Pak John itu di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi Pak Johnnya cuma satu. Pernah dengar ilustrasi kayak begitu ya? Nah, ini model pemahaman Sabellianisme atau Sabellius yang sekarang berkembang menjadi oneness. Paham oneness itu percaya bahwa hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang nanti dia memakai nama Bapa, dia memakai nama anak, dia memakai nama Roh Kudus. Jadi sebenarnya pribadinya hanya satu, sama seperti Pak John itu cuma satu, tapi jabatannya saja yang tiga, yaitu ayah, bos, lurah. Ada problem serius kalau kita memahami seperti itu. Sekarang kalau saudara lihat ya, si ayah, bos, dan lurah, orangnya satu kan? Jabatannya tiga ya. Kira-kira antara ayah, bos, dan lurah itu bisa kumpul bertiga tidak? Ngopi bersama antara ayah, bos, dan lurah. Bisa? Gak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya orangnya satu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat kasus Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 16-17, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Ada Yesusnya. Lalu Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ada dua. Lalu terdengarlah suara dari surga, ini suara Bapa. Jadi ada Yesus di sana, ada Roh Allah di sana, ada suara dari surga pada satu momen, yaitu momen baptisan.
Berarti dalam satu waktu yang sama ada 3 yang bertemu di sana, yaitu Yesus, Roh, dan Bapa. Padahal ayah, bos, dan lurah nggak bisa bertemu pada waktu yang sama. Bisakah ayah, bos, dan lurah ngobrol bertiga? Bisa tidak? Nggak bisa. Kenapa? Orangnya satu ya. Tapi ternyata Alkitab menunjukkan bahwa antara pribadi itu ada saling ngomong. Bisa. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku. Berarti ini Bapa bisa ngomong pada anak, engkaulah anak. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Ini berarti anak bisa bicara pada Bapa. Tadi Bapa bicara pada anak. Lalu di Roma pasal 8 ayat 26, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Berarti Bapa bisa bicara dengan anak, anak bisa bicara dengan Bapa, Roh bisa bicara dengan Bapa. Ini terjadi komunikasi. Dan itu tidak memungkinkan antara ayah, bos dengan lurah. Dan dalam konteks pengutusan, kalau tadi Pak John ayah, bos, dan lurah, bisakah Pak Lurah mengutus bos ke Jakarta? Tidak bisa. Kenapa? Oh, orangnya satu, siapa utus siapa? Pengutusan harus menunjukkan ada 2 pribadi di sana. Galatia 4 ayat 4 tadi ya, Allah mengutus anaknya. Allah di sini Allah Bapa. Allah Bapa mengutus anaknya. Berarti ada yang mengutus, yaitu Bapa. Ada yang diutus, yaitu anak. Maka Bapa bukan anak. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa, penghibur itu Roh Kudus. Yang ku itu Yesus. Dari Bapa. 3 di sana. Lalu Galatia 4 ayat 6. Allah Bapa telah menyuruh Roh anaknya. Maka di sini kita harus ingat, Bapa itu bukan anak. Anak bukan Bapa. Keduanya berbeda pribadi, tapi mempunyai hakikat yang sama. Lihat kata-kata dari Spurgeon. Dan sekalipun ia adalah satu dengan Bapa, tapi dia harus berbeda dari Bapa dan mempunyai kepribadian yang terpisah dari kepribadian Bapa. Karena kalau tidak, maka tidak bisa dikatakan Allah mengutus anaknya. Maka saudara perlu paham ini. Yang mati di kayu salib itu siapa? Anak atau Bapa? Anak. Bapa mati juga. Nah, yang lahir pada waktu Natal itu anak. Bapa tidak. Bapa mengutus kok. Roh memungkinkan terjadi kehamilan Maria. Tapi yang dilahirkan di dalam Natal itu cuma anak. Karena itu kita harus berhati-hati. Kalau ada orang berdoa, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mati bagiku. Benar atau tidak? Salah itu, karena Bapa tidak pernah mati. Oh, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah lahir pada hari Natal. Bapa tidak pernah lahir pada hari Natal. Nah, ini harus kita paham dengan baik. Kadang-kadang lagu-lagu kita juga ambigu. Saya beri contoh lagu. Telah kulihat bukti kasihmu. Kasihmu itu kasih siapa? Bapa atau Yesus? Telah kulihat bukti kasihmu. Lanjutannya, kau menderita gantikanku. Kalau begitu munya siapa? Yesus. Karena ada menderita gantikanku. Itu bukan Bapa. Itu Yesus yang menderita di kayu salib ganti kita. Dengan darahmu kau selamatkanku. Itu Yesus, karena Bapa tidak punya darah. Yesus punya darah karena dari manusia. Hidupku menyenangkanmu. Terus refnya, terlalu besar kasihmu. Ini harus kita pikirkan. Belum tentu lagu itu salah, karena mungkin dia berpikir bahwa
kematian Yesus yang menggantikanku itu bukti kasih Allah Bapa, karena Allah Bapa mengutus anaknya. Bisa. Tapi menjadi ambigu. Kita tidak terlalu tahu jelas itu penulis lagu itu maksudnya bagaimana. Ini ya contoh aja ya. Tadi saya bilang ya, Yesus itu sudah ada sebelum dia datang. Ya kan? Di dalam dunia ini. Karena dia sudah ada, makanya disebut datang. Karena orang yang mau datang atau mengambil keputusan datang sudah harus eksis. Kemarin saya datang ke Tarakan, tapi sebelum saya datang itu saya sudah ada. Karena saya ada, maka saya memutuskan datang. Maka datang itu menunjukkan sudah ada. Itulah sebabnya Yesus itu suka pakai aku datang, bukan aku lahir. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang menyerahkan nyawanya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang, aku datang, aku datang. Kenapa? Karena dia sudah ada di surga sebelum datang. Nah, pertanyaan saya adalah, sebelum Bapak ada di dunia, Bapak di mana? Sudah ada belum? Sebelum datang lahir di dunia, di mana? Ya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya, tapi di mana? Maksud itu ayat hanya mengatakan bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupanya Tuhan Allah. Tapi kita secara pribadi itu ada di mana? Kita tahu-tahu muncul dalam rahim ibu tahun 70. Tahun 60 di mana kita? Apakah kita sudah ada di surga baru tahun 60 pas papa dan mama kawin kita masuk ke dalam rahimnya? Ataukah kita sebenarnya belum ada? Kalau belum ada, nggak cocok disebut datang. Karena yang datang harus sudah ada. Makanya untuk Yesus cocok, aku datang, aku datang. Tapi kalau saya aku lahir, bukan aku datang. Nggak cocok saya bilang aku datang. Saat aku datang ke dunia. Nah itu pikir itu. Terus sebelum datang gimana ya? Nanti beberapa hari lagi saya kembali ke Kupang. Kenapa? Karena saya dari Kupang. Tapi saya tidak bisa nanti saya kembali ke Belanda. Pernah ke Belanda belum? Oh tidak bisa, kalau saya belum pernah ke Belanda, berarti tidak bisa kembali ke Belanda. Sempat pergi ke Belanda. Saudara dari sini pergi ke Surabaya, habis itu kembali ke Tarakan. Karena sudah tinggal di Tarakan. Yesus itu cocok kembali ke surga. Kenapa? Karena dari surga. Kalau saudara belum pernah ke surga, cocok nggak bilang kembali ke surga? Kapan tinggal di surga? Nah kita pergi ke surga, bukan kembali ke surga. Saat ku kembali ke surga. Sebenarnya lagu itu bagus ya, hanya ada masalah dengan dua kata. Tapi saya sering nyanyi lagu ini, tapi saya biasa ambil hanya refnya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Tapi karena dua kata di dalam pendahuluan lagu itu kayaknya punya problem teologis. Kembali kepada problem kita, Bapa bukan Yesus ya, Yesus bukan Bapa. Itu dua pribadi berbeda. Sekarang yang kedua, istilah lahir dari seorang perempuan. Ayat 4 itu ya, Galatia 4 ayat 4 tadi. Lahir dari seorang perempuan. Kata Yunani di situ yang diterjemahkan lahir itu ginomai, dan ginomai itu lebih tepat diterjemahkan dibuat. Makanya di dalam Alkitab versi bahasa Inggris King James dia bilang God sent forth his son made of a woman. Dibuat dari seorang perempuan. Nah, saudara-saudara, dibuat dari seorang perempuan, fakta ini penting karena mengajarkan kristologi yang dalam kepada kita. Pertama, pribadi Yesus itu memiliki dua hakikat. Karena tadi kita sudah lihat, kalau dia Tuhan dan Allah itu tidak dibuat. Dia sudah ada sendiri dari kekal. Tapi kalau di sini dia bilang dibuat dari perempuan, masa Allah dibuat? Pasti tidak merujuk kepada kealahannya, tapi pada kemanusiaannya. Sehingga secara ilahi Yesus kekal, tapi secara manusia dia dibuat, made of a woman. Maka berarti secara ilahi dia kekal, dia Allah. Secara manusia dia dibuat. Berarti ada ilahinya, ada manusianya. Itulah sebabnya kristologi Kristen itu menyatakan
kristologi klasik, Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Atau dalam bahasa yang mungkin jauh lebih aman, Allah sejati, manusia sejati. Itu yang di dalam Natal. Allah sendiri dalam rupa insan. Allah di dalam rupa insan. Tapi gejala yang kita lihat bahwa dia adalah satu pribadi, tapi dia mengambil rupa manusia, lalu dia mempunyai hakikat manusia, sehingga pada akhirnya dia mempunyai dua hakikat. Lihat kata-kata Hendriksen. Fakta bahwa dia sekarang diutus harus berarti bahwa sekarang dia mengambil hakikat manusia yang dipersiapkan secara ajaib atau menakjubkan dalam kandungan Maria oleh Roh Kudus. Karena itu sekarang dia menjadi dan akan tetap seperti itu selama-lamanya, pemilik dari dua hakikat, ilahi dan manusiawi, bersatu secara tak terpisahkan dalam satu pribadi. Dan kalau saudara periksa semua ayat Natal selalu bicara kealahan Yesus, kemanusiaan Yesus. Kealahan, kemanusiaan. Coba saya beri contoh, Yesaya 9 ayat 5. Yang saya kasih warna biru itu menunjuk pada kemanusiaan, sedangkan yang warna merah itu kealahan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, telah lahir. Kalau Allah, masa Allah kok lahir? Ya kan? Berarti ini pasti bukan Allah, ya? Ini pasti manusia. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tapi tiba-tiba kalimatnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Mana ada manusia bisa disebut penasihat ajaib? Allah yang perkasa, El Gibor. Mana ada manusia disebut El Gibor? Bapak yang kekal. Sebenarnya terjemahannya adalah sang Bapak dari kekekalan. Mana ada manusia itu kekal? Raja damai, Prince of Peace. Mana ada manusia disebut Raja damai? Kalau begitu, ini kealahannya. Tadi manusianya lahir, tapi sekarang kealahannya. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang. Akan bangkit, dan ini seorang, berarti manusia. Tapi tiba-tiba kalimatnya bilang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini berarti Allahnya. Maka dalam satu ayat ada manusianya, ada Allahnya. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini pasti manusianya. Karena anak laki-laki itu dilahirkan. Tapi kalimat selanjutnya, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti ini Allah. Manusia, Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Tapi ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Allahnya manusia. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Mereka ini maksudnya orang Israel. Adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Tapi kalimat selanjutnya, dia adalah Allah. Jadi dia itu manusia itu Allah. Filipi 2. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, berarti dia Allah. Lalu di bagian akhirnya, dan menjadi sama dengan manusia. Berarti Allah manusia. Berarti Yesus itu unik. Tadi keunikan pertama adalah dia sudah ada sebelum dilahirkan. Tapi keunikan kedua adalah dia satu pribadi dengan dua hakikat, Allah dan manusia. Cari manusia model kayak begini di kolong langit ini tidak ada. Bapa hanya Allah, tapi bukan manusia. Roh Kudus Allah, tapi bukan manusia. Saya manusia, bukan Allah. Nabi Yesaya manusia, bukan Allah. Musa manusia, bukan Allah. Tapi Allah sekaligus manusianya hanya satu ini. Dan itulah keunikannya Yesus Kristus yang tak dimiliki oleh semua nabi. Baik nabi di dalam Alkitab maupun
nabi yang dianggap di luar Alkitab. Tidak ada itu, satu-satunya ini. Nah, terus pertanyaan kita begini, mengapa juru selamat kita itu harus Allah dan manusia? Karena begini, kalau dia bukan Allah, dia nggak bisa menyelamatkan. Makanya waktu Maria nyanyian pujian, Allah juru selamatku, dan juru selamat itu harus Allah. Tapi juru selamat juga harus manusia. Kenapa harus manusia? Kan begini, kita manusia berdosa kan? Upah dosa mau itu mati, maka orang berdosa harus mati. Kalau juru selamatnya mau menanggung hukuman dosa kita, maka juru selamatnya harus mati. Nah, kalau juru selamatnya itu Allah, mana bisa Allah mati? Tapi harus mati. Bagaimana supaya mati? Dia harus dari manusia supaya bisa mati. Tapi kalau dia hanya mati sebagai manusia saja, bagaimana dia bisa membuat nilai penebusan tak terbatas untuk seluruh manusia? Maka dia harus Allah. Itulah sebabnya juru selamat kita Allah dan manusia. William Hendriksen bilang, untuk menyelamatkan kita, Yesus Kristus harus ilahi dan manusia dalam satu pribadi. Ilahi untuk membuat pengorbanannya mempunyai nilai yang tak terbatas, dan manusia karena manusia berdosa, sehingga manusia juga yang harus memikul hukuman untuk dosa dan memberikan hidupnya kepada Allah dalam ketaatan sempurna. Uskup Mole, seorang juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah, adalah sama seperti sebuah jembatan yang putus pada ujungnya. John Wesley, ada dua tabiat dalam diri Yesus Kristus supaya dia menjadi perantara atau juru syafaat atas Allah dan manusia. Sebab Kristus mempunyai dua tabiat, maka dia dapat bersekutu dengan Allah dan manusia, dan dalam hal ini dia setara dengan Allah dan sama-sama merasakan kelemahan manusia. Oleh sebab ia manusia, dapatlah dia mengadakan pendamaian. Oleh sebab dia Allah, maka pendamaian itu sangat berharga. Seorang juru selamat yang hanya manusia tidak dapat mendamaikan kita dengan Allah. Karena itulah maka juru selamat kita Allah dan manusia. Saya pernah dengar khotbah Natal dari seorang pendeta. Saudara-saudara, waktu Natal Allah melepaskan kealahannya menjadi manusia. Itu salah. Karena kalau Allah pernah melepaskan kealahannya, berarti dia mantan Allah. Iya kan? Nggak ada mantan Allah itu. Saya pernah ditanya dalam satu acara tanya jawab, Pak, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Salah juga. Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Yang benar apa? Dia mengambil kemanusiaan sambil kealahannya tetap ada. Karena kealahannya tetap ada, lalu dia ngambil kemanusiaan, maka Allahnya ada, ditambahkan kemanusiaannya, Allah manusia. Inilah keunikan kristologi kita, yang menurut saya sampai hari kiamat tidak akan dipahami oleh orang Islam. Sehingga mereka selalu menggunakan kemanusiaan untuk menolak kealahan. Yesus lapar, ya. Allah bisa lapar? Tidak bisa. Kalau Allah tidak lapar dan Yesus lapar, berarti Yesus Allah atau bukan? Bukan. Nah, itu kan pikiran mereka. Gitu. Apakah Allah perlu dilahirkan? Tidak. Yesus lahir? Ya. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Apakah Allah tidur? Tidak. Tidak terlelap penjaga Israel. Apakah Yesus tidur? Tidur. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Nah, kekacauan mereka itu adalah mereka tidak bisa membedakan mana hal-hal yang merujuk kepada kemanusiaan dan mana yang merujuk kepada kealahan. Tapi cilakanya banyak kita punya jemaah juga tidak paham. Sehingga waktu ketemu di media sosial pusinglah mereka. Tapi lebih celaka lagi kalau pendetanya juga tidak paham. Itulah sebabnya kita perlu paham, dan setelah paham harus bisa membuat para jemaat paham. Karena hari-hari sekarang kita berurusan, dulu tidak ada medsos, siapa pusing ajaran siapa. Tapi begitu di medsos hari ini, mereka begitu alergi tahu Yesus Tuhan, itu diserang habis-habisan. Nah, karena itulah maka kita percaya Yesus Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati. Allah sempurna, manusia sempurna. Dan itu penting untuk keselamatan kita.
Terima kasih sahabat sudah mendengarkan dan menyaksikan tayangan kami. Kami yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan yang barusan kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya saya akan memberikan satu kebenaran, yaitu kekuatan iman dan kebenaran dari Roma pasal 1 ayat 17. Kebenaran Allah itu mutlak. Tidak satu pun yang dapat memahami kebenaran Allah tanpa bantuan Allah sendiri kepada kita manusia untuk bisa mengerti apa kebenaran yang mutlak itu. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran Allah yang sejati. Maka dari itu kita butuh belajar bersama-sama. Mari kita sama-sama belajar dari Roma pasal 1 ayat 17 tentang kekuatan iman dan kebenaran yang mutlak itu. Konteks Roma pasal 1 ayat 17 ditulis oleh Rasul Paulus. Sebuah surat penting kepada jemaat di Roma berisi ajaran dasar kekristenan. Orang Kristen harus belajar dari kitab Roma ini tentang dasar kekristenan yang teguh. Tema utama dalam kitab Roma adalah pembenaran oleh iman. Inti dari seluruh teologi Paulus. Kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus. Tidak seorang pun yang dapat membenarkan kita tanpa selama kita tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ada akan dibenarkan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka pembenaran itu diberikan kepada kita. Kita akan jelaskan selanjutnya. Membentuk reformasi. Menginspirasi wawasan Martin Luther tentang keselamatan hanya oleh iman. Disinilah cikal bakal bagaimana Martin Luther membuat suatu reformasi iman. Bahwa keselamatan hanya oleh iman, bukan perbuatan baik manusia. Teks Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan, yaitu kebenaran yang berdasarkan iman dari permulaan sampai akhir. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari kita, kalau dikatakan orang benar, maka kita hidup oleh iman. Iman kepada Yesus, meneladani Yesus, guru agung kita, inspirasi kita, tokoh utama kita. Kita harus mengikuti jejak hidupnya. Puji Tuhan, dia pernah ada di dunia sebagai wujud nyata teladan yang hidup. Kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus. Poin pertama, kebenaran Allah dinyatakan. Apa itu kebenaran? Cara Allah menjadikan orang berdosa benar di hadapannya, bukan melalui usaha manusia. Ini adalah inisiasi. Ini adalah Allah sendiri yang berkarya, yang menjadikan orang berdosa benar di hadapannya. Jadi tidak ada satupun usaha manusia untuk bisa membenarkan diri, perbuatan baik, kesalehan, dan apapun namanya, tidak mampu membuat dirinya benar di hadapan Allah. Karena satu titik dosa, itu dosa di mata Allah. Hadiah ilahi, kebenaran Allah dinyatakan, itu merupakan hadiah ilahi. Kebenaran ini adalah anugerah, bukan hasil usaha atau perbuatan baik kita. Jangan ada yang memegahkan diri bahwa kita sudah berbuat baik, bersedekah, saleh, taat ibadah. Itu kain kotor. Itu hanya kenajisan di hadapan Allah. Selama kita tidak percaya Yesus, semua perbuatan baik kita kotor, najis di hadapan Tuhan. Jadi, langkah pertama harus percaya kepada Yesus, maka langkah keduanya adalah berbuat baik. Maka perbuatan baik itu akan diperhitungkan sebagai upah kita. Ketiga, keadilan dan belas kasihannya menunjukkan keseimbangan sempurna antara keadilan dan belas kasihan Allah. Jadi Allah ini adil dan berbelas kasihan. Adil dalam arti, bila ada orang yang berdosa, maka orang itu pasti kena hukuman. Tetapi Allah pencipta ini yang membuat manusia tidak ingin manusia itu masuk dalam dosa, masuk dalam hukuman. Oleh karena itu dia berbelas kasihan, merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi jalan mediasi antara Allah dan manusia. Jadi dosa itu pemisah antara Allah dan manusia. Yesus datang menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, hanya Yesuslah satu-satunya jalan yang dipersiapkan Bapa untuk berdamai dengannya. Poin yang kedua, berdasarkan iman dari permulaan sampai akhir. Awal dari kelanjutan. Keselamatan dimulai dan berlanjut hanya melalui iman. Sekali lagi, oleh karena percaya kepada Yesuslah
yang menuntun kita kepada keselamatan. Tidak ada lagi jalan lain. Saya penuh, kepercayaan penuh, ini penting sekali. Iman adalah percaya sepenuhnya pada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Mungkin saja kita percaya Yesus lahir dari perawan Maria. Mungkin saja kita percaya bahwa Yesus itu guru yang baik. Mungkin saja kita percaya bahwa Yesus bisa mungkin mujizat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak percaya Yesus yang disalib dan mati pada hari ketiga bangkit, dalam event atau dalam hal itu saja kita tidak percaya, maka sepenuhnya kita tidak percaya kepada Yesus. Sekalipun kita mengakui Yesus lahir dari perawan Maria, percaya bahwa Yesus dapat membuat mujizat dan lain sebagainya, tetapi kalau kita tidak percaya Yesus yang disalib, mati dan bangkit, maka semua kepercayaan kita itu dianggap omong kosong di hadapan Tuhan. Karena ini satu paket, mulai kelahiran, kematian, kebangkitan, satu paket. Harus dipercayai semuanya. Fondasi iman Kristen. Ada 4. Yang pertama adalah Yesus lahir dari perawan Maria. Yang kedua, dia mati. Dan yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati itu. Dan yang keempat adalah dia adalah Tuhan. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, dia satu hakikat dengan Bapa. Bukan usaha manusia. Berdasarkan iman dan permulaan sampai akhir. Sekali lagi, keselamatan kita bukan karena usaha manusia, bukan karena usaha kita. Tidak ada upaya atau perbuatan baik manusia yang dapat menghasilkan kebenaran ini. Kebenaran manusia itu kain kotor di hadapan Tuhan. Perbuatan baik kita, kesalahan kita, semuanya itu tidak berguna, bermanfaat di hadapan Tuhan selama kita tidak percaya Yesus. Tetapi kalau kita percaya Yesus, maka perbuatan baik kita, kesalahan itu akan dipandang sebagai upahmu di sorga. Poin yang ketiga, orang benar akan hidup oleh iman. Ini penting. Kalau kita mengatakan kita orang benar, maka kita harus hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus. Mari kita dalami. Ayat ini atau orang benar akan hidup oleh iman, ini dikutip dalam Habakuk 2 ayat 4. Paulus menekankan iman yang berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Aku percaya Yesus titik, kemudian tidak melakukan apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Kepercayaan Yesus pada saat kita mengakui sebagai Tuhan dan dibaptis, kemudian itu berkelanjutan. Terus menerus sampai Tuhan menjemput kita, kita tetap memegang teguh iman kita. Lalu yang kedua, hidup sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup oleh iman kita. Hidup oleh iman berarti setiap hari mempercayai janji-janji Tuhan. Tahun lalu kita diberkati, kita dilindungi, kita dijaga, kita melewati tahun-tahun yang lalu. Percayalah tahun-tahun yang ke depan juga pasti Tuhan sertai, berkati, dan lindungi. Jadi setiap hari kita hidup oleh iman kita. Percaya akan janji-janji Tuhan. Ingat, kalau Tuhan sudah berjanji, tidak akan bisa mengingkari. Dia pasti tepati janjinya. Tentunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam menggenapi janjinya kepada kita. Hidup yang berubah. Sesaat kita percaya Yesus, itu hidup kita mulai berubah. Jadi masa yang lalu atau perbuatan yang lalu kita lupakan, tinggalkan, dan hidup kita dari baru bersama dengan Kristus. Jadi hidup kita bukannya milik kita lagi, tetapi hidup kita sudah milik Kristus. Iman membawa pada hidup yang diubahkan, diberdayakan oleh Roh Kudus. Percayalah, ketika engkau percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam hatimu, sehingga roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tidak boleh takut dengan roh-roh yang di dunia ini, karena engkau memiliki Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri. Itu menjadi jaminan kita untuk bertemu dengan Bapa di sorga. Mengapa Paulus tidak malu dan akan Injil? Kita juga harus meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mulai percaya Yesus, saat itu juga dia memberitakan Injil, bahkan harus membayar harga, itu kematian. Injil yang memalukan. Bagi orang banyak, Mesias yang disalib tampak lemah dan skandal. Mereka memandang Mesias itu sesuatu yang gak berguna, gak berarti. Tetapi kita harus memberitakan Yesus yang tersalib. Karena di dalam kayu saliblah pengorbanan itu dimulai. Kita tidak pernah menerima pengampunan dosa tanpa ada salib. Oleh karena itu, kita harus memberitakan Yesus yang tersalib. Kuasa Allah. Paulus dengan berani memberitakan karena Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, orang tua kita, kakek nenek kita, pendeta kita, tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Injil, hanya kebenaran Yesus Kristus, hanya pemberitaan saliblah yang dapat menyelamatkan kita.
Ketika kita percaya Yesus, maka kuasa Allah turun atas kita, memenuhi hati kita, kita menjadi milik Tuhan. Itulah yang dapat menyelamatkan kita. Orang benar hidup oleh iman. Yang ketiga, berdiri teguh. Mendorong orang percaya untuk berdiri teguh tanpa malu dalam iman mereka. Ingat, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita orang yang percaya. Ketika kita berani mengatakan iman kita di depan umum, ingat, Tuhan akan menyatakan, memproklamasikan atau memberitahukan bahwa kita miliknya. Kalau kita malu mengakui dia, maka dia juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Jadi marilah kita berani, berdiri teguh, menyatakan iman kita, beritakan salib, beritakan Yesus adalah juru selamat dunia. Pentingnya teologis ini. Yang pertama adalah pembenaran oleh iman. Membedakan kekristenan yang legalisme, menekankan anugerah. Jadi kita hidup oleh karena iman. Bukan karena perbuatan baik kita. Kita hidup oleh anugerah Tuhan. Bukan karena hanya legalitas semata. Maka dari itu, ketika kita percaya, kita berbuat baik. Karena itu yang diajarkan Tuhan dan ada upah yang menanti. Damai dan kepastian. Iman saja membawa kedamaian dan kepastian keselamatan. Ingat, iman kepada Yesus Kristus, kemudian itu akan membawa kedamaian dan kepastian keselamatan. Karena tidak ada yang melanggar hukum dunia. Kebenaran Tuhan tidak akan melanggar hukum dunia. Ya, tentu saja hukum dunia punya aturan sendiri-sendiri, tetapi mari kita tetap pegang teguh akan kebenaran Allah. Bila dunia berkata A, B, C, kita tidak boleh ikut. Karena mungkin saja melanggar perintah Allah. Mari kita lebih taat kepada perintah Allah, lebih takut kepada Allah daripada takut kepada hukum dunia ataupun raja-raja presiden dunia. Takutlah kepada Allah. Karena Tuhan akan membawa keselamatan kepada kita. Dinyatakan dan diberikan. Kebenaran Allah tidak hanya dinyatakan, tetapi juga diberikan kepada orang percaya. Sebenarnya ini diberikan kepada semua orang, tetapi respon kita. Apakah kita mau merespon, mendengar, dan memberikan hati kita, mau menerima Yesus. Jadi kebenaran Allah itu tidak hanya dinyatakan, tetapi juga diberikan kepada semua orang percaya. Maka dari itu, bila Anda yang mendengar pemberitaan ini, Anda mungkin bimbang apakah aku mau ikut Yesus atau tidak. Hari ini bila kau mendengar pemberitaan ini, percaya kepada Tuhan. Ada jaminan, ada kepastian, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Penerapan praktis bagi orang percaya. Pertama, percaya kebenaran Allah. Bukan pada usaha Anda sendiri yang tidak sempurna. Ingat, segala perbuatan baik kita tidak ada gunanya. Itu sia-sia selama kita belum percaya Yesus. Tetapi kalau kita sudah percaya Yesus, perbuatan baik kita, usaha kita, kesalehan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, itu akan dipandang sebagai upah. Ada upah yang menanti bagi kita. Yang kedua, hidup oleh iman setiap hari. Mengandalkan anugerah Allah dalam setiap langkah. Apapun tanya Tuhan, apakah Tuhan berkenan dengan apa yang aku lakukan ini? Tanya Tuhan semuanya. Maka Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk memilih mana yang berarti, berguna, bermanfaat bagi Allah. Yang ketiga, bagikan Injil dengan berani. Dalam keadaan apapun, mari kita beritakan Injil. Jangan pernah malu memberitakan akan salib Kristus yang membawa keselamatan. Tentu saja kita akan menyesal sekali. Kenapa kita dulu tidak memberitakan Injil kepada orang-orang itu? Kenapa ke orang tua, ke tetangga, ke sahabat, ke family. Jadi, jangan menyesal kemudian hari. Ketika kita mungkin di sorga, ini hanya gambaran saja, kita melihat orang-orang yang terjumpai sudah di neraka. Aduh, kenapa dulu saya tidak memberitakan Injil kepada mereka? Sudah terlambat. Kalau Anda mendengar hari ini, pemberitaan ini, Anda tergerak untuk memberitakan Injil kepada family Anda, keluarga Anda, beritakanlah dengan jangan takut. Meskipun dikucilkan, engkau tetap bersama dengan Tuhan. Terakhir, kesimpulan, hayati Roma 1 ayat 17, kebenaran dan kehidupan. Iman menyatakan kebenaran Allah dan membawa kehidupan sejati. Iman kita menuntun kita kepada kehidupan yang sejati. Panggilan kita, hidup dengan percaya diri oleh iman dan memberitakan Injil tanpa takut. Sekali lagi, kita dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus yang tersalib. Jangan pernah malu memberitakan itu karena ada keselamatan di dalamnya. Yang ketiga, inspirasi. Mari kita membiarkan Roma 1 ayat 17 ini menginspirasi keberanian kita dan harapan dalam perjalanan Anda bersama dengan Kristus. Ingat, bersama dengan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.